Siap. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. SMP Negeri 4 Sampit berseri. Mulia, bersih, sejuk, cerdas, berprestasi. Terima kasih, silakan duduk. Untuk pembelajaran hari ini ada yang nggak masuk, absen? Hadir semua. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini semua siswa 7 ruang 7 hadir semua. Sebelum kita pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu daerah. Ini diikutin ya, mari kita menyanyikan bersama-sama. Kita sudah selesai pembelajaran sebelumnya. Mari kita ingat lagi pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Pembelajaran minggu sebelumnya tentang apa? Ngapain kita dengan teks deskripsi? Menulis teks deskripsi. Kemarin kelompok 1 mana menulis teks deskripsi? Mana? Angkat tangan yang kelompok 1. Ya. Menulis tentang apa kemarin judulnya? Kantin. Kantin? Oh ya, kantin sekolah.
baru. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi baru, Ibu Haifa akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan belajar 2 jam pelajaran selama 80 menit. Ini tujuan yang akan kita dapatkan hari ini. Yang pertama, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang teks fantasi melalui situs e-book. Ini situs yang kemarin sudah Ibu Haifa suruh kalian membukanya, dan publikasi hasil diskusi teks fantasi di mading kelas. Siswa dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca. Jadi yang pertama nanti kalian akan bisa menjelaskan apa aja ciri, kemudian latar, alur, dan tema pada teks fantasi yang sudah kalian baca. Yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi, kita berdiskusi tentang teks fantasi melalui situs e-book dan publikasi hasil diskusi teks fantasi di mading kelas. Jadi nanti hasilnya akan kita publikasikan, akan kita tampilkan di mading kelas kita. Jadi biar mading kita berganti-ganti tempelannya. Jadi hasil lembar kerja kalian akan kita publikasi di mading kelas. Kalian dapat menunjukkan bukti teksnya. Bukti teks tentang ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada teks yang dibaca. Jadi nanti ada alurnya. Kamu menemukan alur nih pada bagian mana cirinya pada teks fantasi. Seperti itu nanti tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Ada yang ditanyakan? Mengerti ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, jelas? Jadi nanti penilaiannya kita akan menganalisis teks fantasi secara berkelompok. Kalian nanti akan membuat kelompok lagi. Kita akan menganalisis teks fantasi yang sudah kalian baca. Kemudian nanti per kelompok akan mempresentasikannya kembali seperti biasa ke depan kelas. Nah, sekarang waktunya kita gali informasi dulu. Kalian tahu apa tentang fantasi, teks fantasi. Jadi materi kita hari ini adalah teks fantasi ya. Apa itu teks fantasi? Sekarang silahkan ambil gawe masing-masing biar nggak susah. Ambil gawe masing-masing. Yang tidak ada bisa bergabung dengan teman sebelahnya, bisa berdiskusi. Oke? Siap? Buka Google-nya. Yang pertama yang akan kita cari dan yang akan kita diskusikan, apa pengertian teks fantasi? Sudah ada dapat pengertian teks fantasi? Sudah. Dapat dari mana dibukanya? Internet? Dari Google. Kamu apa pengertian teks fantasi? Cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah, imajinasi, dan khayalan yang melebihi realita. Ya, yang melebihi realita berarti hayalan. Kalau hayalan itu nyata apa tidak? Tidak. Ada nggak di dunia nyata kalau hayalan? Tidak. Contohnya apa nih yang hayalan? Misal tokoh fantasi yang hayalan. Misalnya apa yang nggak ada di dunia nyata? Sihir, penyihir, apa lagi? Bidadari, ya bidadari ada nggak di dunia nyata? Nggak ada. Kalau cewek cantik bidadari nggak? Oh bukan. Berarti bidadari itu hayalan ya, nggak ada di dunia nyata. Karena ada tuh bahasanya, kamu seperti bidadari. Berarti benar nggak ada bidadarinya? Nggak ada. Karena kata-kata saja. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar berkhayal, berimajinasi tentang teks fantasi. Sekarang yang kedua, ciri-ciri teks fantasi. Dibuka. Apa saja ciri-ciri teks fantasi? Kamu apa? Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Punyamu Islam? Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang tidak ditemui di dunia nyata. Nah, tadi tidak ditemui di dunia nyata. Ada lagi yang katakan yang menemukan ciri-cirinya? Ayo sebutkan. Risa apa? Selanjutnya
bisa tokoh, bisa tempat. Pokoknya yang namanya fantasi itu hayalan semua, tidak ada di dunia nyata. Sekarang yang ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam cerita fantasi? Ayo, ada nggak? Buka. Apa saja yang termasuk? Apa saja yang termasuk ke dalam cerita fantasi? Punya apa saja? Cerita Fantasi sejaman, Oke. fantasi lintas waktu. Oh ya. Punyamu apa yang dapat? Dah? Termasuk cerita fantasi. Ya, sama. Jadi itu jenis cerita fantasi. Sekarang Ibu contohkan nih. Ada dongeng Malin Kundang. Itu fantasi apa enggak menurut kalian? Tidak apa fantasi? Fantasi. Ada buktinya atau tidak? Ada. Ada buktinya. Kalau ada bukti berarti benar apa tidak? Benar. Kalau misalnya gini tentang cerita ada ayam bertelur emas. Fantasi apa tidak? Fantasi. Selama ini ada nggak ditemukan ayam bertelur emas? Tidak ada. Tapi ada nggak cerita seperti itu? Ada. Itulah namanya cerita fantasi. Semua cerita itu hayalan, tidak ada di dunia nyata. Sekarang buku fantasi yang kemarin sudah Ibu suruh membuka e-booknya, sudah dibaca apa belum? Sudah. Jadi sudah ada beberapa teks fantasi yang dibaca. Sekarang kita teruskan ya. Nah, perhatikan yang di depan. Pada teks fantasi ada unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi ada berapa unsur intrinsiknya? Dua. Ada berapa? Unsur intrinsik ini yang membangun teks fantasi dari dalam. Yang pertama apa? Tema. Tema ini apa? Tentang coba cari lihat. Ayo buka lagi Google-nya. Pengertian. Kata kuncinya pengertian tema pada cerita fantasi. Empat. Pengertian tema pada cerita fantasi. Tema fantasi merupakan Cerita fantasi. Apa Lisa? Gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu salah satunya dalam tulisan. Gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam tulisan. Jadi cerita ini menceritakan tentang apa? Misal tentang dunia ajaib, tentang warisan, misal tentang anak yang bisa sihir, itu masuk tema. Kemudian yang kedua, alur. Hai dari alur. Apa punyamu? alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu alur, peristiwa, susunan peristiwa. Ada nggak di sana disebutkan alur terbagi berapa? Ada? Satu apa? Alur terbagi berapa? Ada? Kamu pengertian alur tadi apa? Nggak ada. Ibu jelaskan ya. Ibu Hepa jelaskan. Alur, pengertian alur. Nanti mencari alur di bagian teks fantasi. Alur terbagi tiga. Mana buku tulisnya? Coba silakan dicatat. Yang penting. Ayo, dari tadi buku tulisnya belum keluar. Buku catatannya keluarkan. Oke. Baiklah, alur terbagi tiga. Nah, ada alur maju, apa Batur? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Batur udah mendapatkannya. Dapat di mana Batur? Google. Di Google. Tulis yang benar. Alur
terbagi 3. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Ya. Jadi alur itu terbagi 3. Misal ya, alur maju itu ceritanya dari hari ini, besok, kemudian minggu ke depan, selanjutnya menjadi maju, jalan ceritanya itu maju. Kalau alur mundur, kebalikan dari alur maju, berarti artinya dia menceritakan apa? Masa lalu yang sudah terlewati kemarin, minggu kemarin, jadi yang sudah terlewati. Kalau alur campuran, berarti artinya campur. Ada kadang menceritakan hari ini, nanti minggu kemarin aku bertemu dengan ini, itu kan menceritakan kemarin, balik lagi ke minggu kemarin. Lalu dia menceritakan lagi besok, itu namanya campuran. Dimengerti 3 alur tadi? Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi 3 alur tersebut. Lalu ada tokoh dan penokohan. Ayo buka yang di bahan ajar juga sudah ada ibu bagikan. Di grup kelas sudah ibu bagikan juga bahan ajarnya. Coba ada lebih cepat lagi yang di bagian grup kelas. Ada tautan dan ada file. Sudah dibuka? Tokoh dan penokohan pengertiannya apa? Angkat tangan dulu, bacakan. Kamu bacakan. Apa? Ada? Punyamu ada? Belum? Tunggu dulu, masih jalan. Febri ada? Baca. Febri. Ada di bahan ajar yang ibu Eka bagikan? Ada pengertian tokoh dan penokohan? Punya kamu istilah apa? Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Karakter atau pemeran, berarti semua yang dalam cerita masuk di tokoh dan penokohan. Penokohan itu sifatnya, contoh Perli, sifatnya apa? Baik. Apalagi? Jahil, bisa. Nah itu penokohan. Jadi tokohnya Perli, penokohannya tadi apa? Baik, jahil, suka memberi duit, bisa. Iya Febri? Perli, ibu tukar terus Perli. Lalu masuk ke 4, latar. Latar apa istilah? Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Latar yaitu tempat, pengertian tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat contohnya apa? Menjelaskan tempat. Contoh, sekolah, apalagi? Rumah, taman bermain, apalagi? Belum, masih tempat. Apalagi? Hotel, kenapa sampai hotel? Lapangan sekolah bisa, planet Mars bisa. Namanya kan teks fantasi. Sekarang ada lagi latar waktu. Yang menjelaskan waktu, kata yang menjelaskan waktu. Siang hari, malam hari, apalagi? Sore hari, jam juga boleh menjelaskan juga. Jam 10 malam. Itu menjelaskan waktu. Pada zaman dahulu menjelaskan waktu juga. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana misal suasananya sedih. Berarti di bagian teks itu yang mana menjelaskan suasana sedih? Nanti kalian cari. Misal aku menangis di pojokan kamar. Misal boleh. Berarti itu suasananya apa? Sedih. Atau lagi misal ibu contohkan gini kalimatnya. Aku maju ke depan kelas. Keringat mengucur deras di tubuhku. Keringat dingin itu terasa sangat dingin. Kakiku bergetar. Itu suasananya apa? Dingin? Nah, tegang. Bisa gugup. Nah, kan itu namanya menjelaskan suasana. Itu untuk latar ya. Latar tadi terbagi berapa? 3. Dicatat.
usah nanti kalau misalnya sinyalnya gangguan, kalian bisa buka langsung di buku. Yang ketiga, suasana. Sekarang yang kelima, sudut pandang. Nurul, ada Nurul sudut pandang? Bacakan Nurul. Sudut pandang yaitu kondisi penggarang dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang itu posisi si pengarang. Misal, si pengarang ini menggunakan kata aku. Aku duduk di dalam kelas, kemudian tiba-tiba alien datang menghampiriku. Nah, dia memakai kata aku. Jadi posisi si pengarang ini sebagai orang pertama karena dia memakai kata aku, dia menceritakan dirinya sendiri. Sekarang terakhir amanat. Risa, amanat apa Risa? Itu pesan yang ingin disampaikan oleh penggarang sebuah cerita di dalam cerita dan kelompokan. Pesan. Kalau pesan yang baik apa yang buruk? Baik. Kalau amanat sama nggak dengan pesan? Sama apa tidak? Sama. Berarti nanti kalau amanat atau pesannya dari teks farmasi diambil yang bagus ya. Jangan amanat pesannya diambilnya yang buruk. Sekarang, lihat ini ada tokoh-tokoh teks fantasi. Yang pertama, ini yang pertama nih, tokoh apa ini? Peri ada nggak di dunia nyata? Ada apa tidak? Biasanya peri tugasnya ngapain? Peri gigi? Apalagi? Membantu orang yang baik apa yang jahat? Itu dalam apa? Cerita. Ceritanya benar apa tidak? Ada nggak di dunia nyata cerita peri? Enak kalau punya peri di dunia nyata. Minta ini, minta itu bisa dikabulkan. Sekarang yang kedua yang di bawah, kuda apa? Kuda ada nggak di dunia nyata kuda? Kuda saja ada nggak? Kalau kuda poni yang bisa terbang? Ini adalah tokoh-tokoh dalam teks fantasi. Sekarang yang di tengah apa? Naga ada nggak di dunia nyata? Keajaiban pada naga apa? Bisa apa? Bisa menimbulkan apa? Ada nggak naga yang menimbulkan api di dunia nyata? Bisa kebakaran semua ada naga. Tuh yang di pojok sebelah sana, gambar apa? Vampir ada nggak? Ada apa tidak? Biasanya dapat di mana? Tokoh vampir ada di mana? Di TV, di film. Kalau di dunia nyata berarti itu tidak ada. Keajaibannya apa yang aneh? Keanehannya dari vampir? Bisa berubah bentuk. Jadi apa? Lawan. Kemudian yang terakhir sebelah sini ini apa? Nenek apa? Nenek sihir apa nenek gayung? Nenek sihir. Biasanya keajaiban nenek sihir apa? Menyihir. Ya, menyihir apa? Namanya juga nenek sihir. Mengubah benda. Merubah benda, berubah bentuk. Bisa. Apa lagi? Terbang. Terbang pakai apa? Sapu. Kalau gitu di dunia nyata ada nggak sapu terbang? Kalau ada nggak laku lagi nanti pesawat. Nah ini contoh beberapa tokoh fantasi yang memang sama sekali tidak ada di dunia nyata. Biasanya cuma ada di cerita, ada di film. Sekarang setelah kita mengamati tokoh fantasi, sekarang coba kita lihat ini ada. Ini ada contoh teks fantasi. Silahkan ditonton. Ini contoh teks fantasi di ceritanya. Cerita teks fantasi. Nanti akan kita bahas.
ceritanya selesai, coba buka lagi yang bahan ajar tadi di bagian unsur intrinsik. Sudah? Yang ibu bagikan ke guru kelas. Nah, unsur intrinsik yang pertama tadi ada tema. Kira-kira nih video yang tadi temanya tentang apa? Sihir. Iya benar, teks fantasi. Tapi tentang apa? Penyihir. Lalu yang kedua alurnya maju, mundur apa campuran? Maju, mundur apa campuran? Maju. Karena menceritakan ya terus kan menceritakan dari sebelum dia bisa sihir, lalu bisa kemudian dia menyihir semua benda. Itu berarti alur maju, mundur apa campuran? Maju. Yakin? Iya. Kalau yakin berarti alurnya maju. Kemudian tokohnya siapa saja? Pina. Pino. Ada lagi? Guru sihirnya masuk, semua tokoh. Sekarang penokohannya, kalau Pina tokohnya seperti apa? Baik. Lalu apa lagi? Kalau Pino? Kalau ingin menguasai semua itu namanya apa? Keras kepala? Rakus. Dia kan mau menguasai semuanya. Berarti Pina dan Pino penokohannya kebalikannya ya. Kalau guru sihir ada nggak dijelaskan tempatnya seperti apa? Cuma disebutkan saja ya. Karena pada bagian mana tadi disebutkan guru sihir? Mengadu, membantu, mengajari. Berarti kalau untuk latar tempat, di mana tadi dijelaskan? Ada nggak menjelaskan latar tempat? Di rumah ada. Kalau waktunya ada menjelaskan waktu? Tidak ada. Kalau suasananya ada nggak dijelaskan? Terlihat nggak suasananya di situ? Terlihat apa? Waktu adiknya kena jadi bapak tadi? Jadi batu. Lalu dia merasa apa? Sedih. Berarti suasananya? Sedih. Ada dijelaskan suasana. Sudut pandang. Berarti ya tadi memakai kata aku tidak? Tidak. Berarti menggunakan sudut pandang orang kedua. Ya orang lain boleh, orang kedua tidak memakai sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama itu si penulis memakai kata aku. Amanatnya apa yang didapat? Risa, apa amanatnya Risa? Nggak boleh apa? Nggak boleh sombong. Apa lagi? Tidak boleh keras kepala. Tidak boleh keras kepala. Apa lagi? Tidak boleh rakus. Apa lagi? Banyak? Apa istilah? Hah? Mampu. Oh ya, tidak boleh sombong juga. Ayo, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi silakan baca dulu kalian masuk di kelompok mana. Jadi nanti kelompok 1 akan pada bagian masing-masing. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit gabung ke kelompoknya masing-masing.
kelompoknya biar kelihatan yang mana kelompoknya. Kelompok 3. Ulang, tangan ke sini. Kelompok 5. Tempatnya masing-masing. Kalau sudah, perhatikan layarnya lagi. Yang belakang boleh dimiringkan kursinya biar nggak sakit. Nah, biar kalian nggak capek. Minggu kemarin setelah kita selesai menulis teks deskripsi, Ibu Haifa sudah menyuruh kalian membuka situs e-book, buku internet, dan menyuruh kalian mencari satu teks fantasi, satu buku fantasi yang ada di situs ini. Sekarang buka lagi. https Itu kemarin sudah Ibu kasih tahu kalian minggu kemarin membuka bagian situs itu dan memilih satu teks fantasi. Sudah selesai membaca teks fantasinya? Sudah? Sudah. Sekarang Isla. Kemarin teks fantasinya tentang apa yang dibaca? Tentang rumah kristal. Islam membaca teks fantasi tentang rumah kristal. Ceritanya tentang apa Islam? Rumah yang terbuat dari kristal. Keajaibannya apa rumahnya? Oh iya, rumahnya dari kristal nih, bisa mengurung orang-orang yang jahat di dalam rumah kristal tersebut. Lalu siapa lagi Risa? Kamu apa yang kamu baca Risa? Pensil? Keajaibannya ceritanya tentang apa? Bisa mengabulkan permintaan. Dan pensil yang bisa mengabulkan permintaan dengan cara apa? Digambar? Digambar. Iya, berarti digambar dulu baru gambarnya bisa muncul seperti itu ya. Oke. Siapa lagi Adil? Apa yang kamu baca Adil? Bukunya? Ayam emas. Ayam emas. Kalau di dunia nyata ada nggak ayam emas? Gak ada Bu. Kalau ada bisa semuanya memelihara ayam emas, jual ayam emas berkilo-kilo ayamnya. Tentang apa ayam emas ceritanya? Ayam yang bisa mengabulkan permintaan orang. Ayam yang bisa mengabulkan permintaan orang yang baik. Jadi orang itu memelihara ayamnya, dia bisa mengabulkan permintaan orang tersebut. Itu sudah semua masuk teks fantasi. Sekarang tugas kelompoknya, Ibu Haifa akan membagikan lembar kerja. Kalian akan mengerjakan di lembar kerja dulu. Yang pertama lihat petunjuknya. Berli, petunjuk 1 bacakan Berli apa? Untuk kelompok Beranggotakan 5 sampai 6 orang. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Yang kedua Berli? Pilihlah satu teks fantasi yang sudah dibaca. Nah, dari semua anggota kelompok ini yang sudah membaca teks fantasi, kalian tentukan satu saja cerita fantasi. Tentukan satu aja ya, pilih satu aja dari semua anggota kelompok. Misal nih, kalian kan ada berlima. Ada yang si satu membaca teks fantasi judulnya ini, yang satu judulnya ini. Kalian pilih salah satu aja untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga, dari apa ketiga? Identifikasi tokoh latar dan keajaiban dari teks fantasi. Unsur intrinsik yang dipilih. Jadi yang kalian analisis nanti adalah tokoh. Kemudian apa lagi setelah tokoh? Latar.
Oke, yang dianalisis dari ceritanya nanti yang itu. Jadi dimasukkan dalam lembar kerja kalian. Oke, kalian diskusikan dulu tentang apa. Ibu Haifa akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok sini. Lalu kelompoknya. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 6. Kelompok siapa itu? Kamu kalian kelompok berapa? 5. Silahkan. Orang tulis ya. Silakan tulis, Ibu kasih waktu menganalisis 15 menit. Tulis nama kelompok, nama-namanya dulu. Ayo ditulis dulu. Ibu kasih waktu 15 menit ya menganalisis. Tulis nama kelompoknya lalu langsung analisis. Dianalisis. Nama kelompok. Dah. 15 menit ya dari sekarang. Ada? Ya, kelompok 4 ya. Dan kelompok 4. Analisis. Sudah? Waktunya 5 menit lagi ya. Silakan bagian analisisnya ditulis. Nanti dibaca. Menit lagi.
untuk mempersingkat waktu, boleh ini ya langsung desain ke Canva. Langsung desain ke aplikasi Canva yang kemarin biasanya kita gunakan. Jadi waktunya lebih singkat, dipersingkat lagi. Ada yang menulis, kemudian ada yang langsung mendesain ke aplikasi Canva. Dia sudah cukup lama. Buka aplikasinya, masukkan hasil analisis kalian. Pengerjaan yang KPD-nya 5 menit lagi ya. Kalau sudah selesai langsung desain ke aplikasi Canva. Desainnya selesai, 5 menit lagi, kirimkan langsung ke WA ya. Yang desain kalau sudah selesai, kirimkan ke WA Ibu Haifa hasil analisisnya. Ya, 5 menit untuk desainnya. Langsung dimasukkan saja. Setelah itu kita akan presentasi kelompok. Oke, waktunya selesai ya. Nah, kita akan presentasi. Ini sudah ada beberapa kelompok yang mengirim desainnya ke WA Ibu Haifa. Jadi kita akan masuk ke presentasi kelompok. Sekarang ayo presentasikan hasil kelompok kalian. Kelompok yang pertama, silahkan maju. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Yang lain perhatikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan bawa HP-nya untuk materi yang bacaannya. Untuk tes fantasinya, bacaan tes fantasi. Yang lain perhatikan.
Sudirina salam beri dengan keluarga dan keluarga lalunya benar-benar memperhitungkannya anak satu-satunya yang mereka miliki. Dina telah lama berpisah meninggal karena keluarga yang mengajarinya selalu tidak bisa melepaskannya. Lalu Rasulullah bahkan sempat bertanya akan mereka suka. Lihat yang di layar ya. Ini ceritanya. Keluarga yang mengajarinya selalu beralasan tidak sanggup. Maka mereka ketakutan untuk mengasuhnya. Namun sekarang sudah tak lagi. Karena dia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 5 tahun ini. Setelah melakukan selalunya dengan tak kuasa menahan bersin saat ini sudah mengajaraya emas keluar dari Indonesia miliknya. Maka dia melihatnya dan makin terkejut melihat topi yang dikelilingi perbutan kaya itu cahayanya di hadapannya. Wanita sudah siap dunia emas banyak sekarang. Sejak itu Terus, ayo bacakan biar terdengar. Lanjutkan. Mama kan udah menjadi hanya untuk suka jawab ibunya. Yang lain Ibunya bahkan tidak tahu apa yang mama omongin soal sihir tadi. Jawabnya, kamu penyihir, mama juga penyihir. Mama ngomong apa sih? Hanya tidak percaya. Nanti kita belajar bareng ya. Jalan mama Dina sambil tiba-tiba menghilang meninggalkan sabuk keemasan yang Dina keluarkan saat kecil tadi. Dina makin tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan topi itu. Ia menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam dalam hati. Kenapa sih ini? Besok mama jelasin ya nih. Sekarang mama sibuk menyelesaikan pesanan tetangga. Ujar mamanya. Dina kaget lagi karena suara mama terdengar di dalam pikirannya. Enggak kok, mama nggak bisa baca pikiran kamu. Mama cuma bisa ngomong, yang lain juga begitu. Oke, sekarang bagian analisis. Silakan bacakan. Tokoh Nina itu diri Nina, latar tempat panti asuhan bahkan sempat bertanya-tanya akan tersebut. Keajaiban tokoh Nina saat ia bersin dibilang percikan cahaya emasan keluar dari hembusan mulutnya. Ibu tiri, lo mama kok tiba-tiba muncul sih, tanya Nina. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3. Kelompok 3 apa yang ditanyakan? Apa bagian alur kelompok kalian? Apa bagian alur kelompok kalian? Kalau dilihat di bagian analisis belum ada bagian alur. Silakan dijawab kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 kelupaan menulis di bagian alur. Kira-kira nih kelompok 1, sihir Nina ini alurnya maju, mundur, apa campuran? Oh maju. Baiklah, nanti akan diperbaiki oleh kelompok 1. Jadi analisis alurnya alur maju. Terima kasih kelompok 3 sudah sangat cermat sekali menganalisisnya. Ayo silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Jelas ya? Kalau jelas silakan ditutup kelompok 1. Waalaikumsalam.
Silakan maju kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang sebelum analisis, nyari-nyarinya. Untuk kelompok 4 silakan dibacakan dulu bagian judulnya apa kelompok 4? Nino dan Alien. Nino dan Alien. Silakan dibacakan ceritanya. Malam itu entah bagaimana, tak seperti biasanya Nino belum bisa tidur. Bila sudah cukup mencoba matanya, namun tak kunjung terlap juga lah. Kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya. Berharap angin segar dapat membuatnya mengantuk. Namun selama sekarang ini Nino membuka jendela sekelibat cahaya terang tampak mendekat dari kejauhan. Nino lantas kembali menghampiri jendela kamar yang cahaya itu makin dekat dan mulai membuat Nino silau dan menikmati dengan sebelah tangan. Tiba-tiba seorang alien berukuran umumnya dapat tubuhnya berwarna biru dan bibirnya berwarna gelap juga. Dan juga orang alien manusia itu tiba-tiba melihat cahaya dengan kekuatannya. Dia mengangkat tubuhnya. Kalau manusia buatannya Nino, masukkan alien itu menjawab dengan namanya tidak mengenali Nino. Bahkan manusia lain punya Maaf, aku nggak paham apa yang kamu katakan, balas Nino. Ketika alien itu pun tampak memahami apa yang terjadi, lalu memutar-mutar kupingnya yang berbentuk seperti antena, seakan menyesuaikan sesuatu. Seperti kita menyesuaikan frekuensi radio. Kemudian dia berkata dalam bahasa manusia, aku tidak bisa tidur di planetku, mataharinya ada 3, jadi terlalu terang. Boleh aku tidur di sini? Meski agak ragu, Nino memperbolehkannya. Tak butuh waktu lama, alien itu pun lekas berbaring di lantai karpet kamar Nino. Maaf, kamu boleh menggunakan kasur kok, tidak usah di lantai, ujar Nino. Namun Nino terlambat karena alien itu sudah terlelap tidur. Ia mendengkur seperti kucing. Kemudian selang beberapa detik saja alien itu terbangun lagi. Terima kasih, tidurku lelap sekali tadi, alien itu berkata sambil menahan uap. Loh, kamu kan baru tidur beberapa detik saja, jawab Nino. Oh iya, menurut dari planetku hanya membutuhkan tidur 15 sampai 30 detik saja dalam 1000 tahun. Alien itu pun keluar dan terbang kembali ke angkasa melalui jendela kamar tidur. Coba tebak siapa sekarang yang tidak akan bisa tidur karena telah menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut. Kemudian silakan bacakan bagian analisisnya. Tokoh Nino dan alien. Latar kamar tidur tak butuh waktu lama, alien itu pun menyadari di lantai karpet kamar Nino. Malam itu utama pada seperti biasanya. Nino belum bisa terangkan, dia sudah cukup lama mencoba memejamkan mata. Namun tak kunjung terlelap juga, tegang takut. Halo kakak, kamu siapa? Tanya. Agak ketakutan. Keajaiban tubuh alien berkepala besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang menghangatkan tubuh Nino. Alur maju. Keajaiban tokoh sudah selesai. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Tidak jelas semuanya? Analisisnya sudah masuk semua? Ada bagian latar, kemudian tokoh,
Oke, sudah selesai untuk bagian presentasi kelompok. Untuk yang lain yang tidak sempat presentasi akan Ibu lihat nanti di bagian tugas kelompoknya yang sudah dikirim ke Ibu Haifa ya. Desainnya sudah dikirim ke Ibu Haifa semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada bagian setelah presentasi kita masuk bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, tadi ada pengertian tentang teks fantasi. Apa saja tadi pengertian teks fantasi? Lihat lagi. Pengertiannya apa? Isra, apa pengertiannya Isra? Pengertian teks fantasi? Isinya tentang apa tadi teks fantasi? Isinya apa pengertiannya? Cerita tentang apa? Kisah imajinasi atau yang di luar nalar manusia tidak terjadi di dunia nyata. Itu disebut apa tadi teks? Fantasi. Sering membaca teks fantasi? Sering. Menonton sering? Sering. Seru apa tidak? Seru. Kalian tahu nggak itu bohong atau tidak? Tahu apa tidak? Tahu. Tapi karena seru terus ditonton. Itu namanya cerita imajinasi atau fantasi. Kalian tahu loh itu bohong, tapi ceritanya seru. Seperti itu ya. Kemudian apa saja tadi ciri-cirinya? Nurul, apa saja ciri-cirinya Nurul? Keajaiban, keanehan. Apa lagi? Kemisteriusan. Benar? Ada keanehan, kemisteriusan. Kemudian unsur intrinsik tadi ada berapa? 3. Unsur intrinsik ada berapa dulu? Nah, apa aja Isra? 1. Tema. 2. 3. Tokoh penokohan. 4. Latar. 5. 6. Itu kesimpulan pembelajaran teks fantasi kita hari ini. Sekarang Ibu minta hasil kelompok kalian itu akan kita publikasi di mading kelas kita. Madingnya masih kosong. Silahkan masing-masing kelompok satu perwakilannya tempel ke mading kelasnya. Nah, ini Bu kasih tempel belakangnya bagian atas. Minta satu sini. Yang sudah lepas silahkan tempel di belakang. Apa lagi? Kelompoknya? Kelompok 5 sudah? Iya, sama semuanya. Disusun ya, biar buat semua. Disusun biar muat. Didekatin biar muat. Ya. Udah semuanya? Kelompok 1, 2, 3. Kalian sudah? 4, 5, 6. 6 aja. Banyak kan? 1, 2, 3, 4. Masih ada kelompok mana? Kalian sudah? Sudah? Ini sudah? Belakang mau? Cepat mana kamu? Tempel.
Oke, sudah selesai? Sekarang Ibu Haifa lihat dulu sebentar ya hasilnya. Oh ya, hasilnya yang dikirim lewat desain Canva nanti akan kita print juga, akan kita tempel kembali di mading kelas kita. Jadi untuk menghiasi mading kelas kita di belakang. Oke, untuk apresiasi, oh ya gambarnya bagus kan? Semuanya didesain melalui aplikasi Canva-nya. Sekarang untuk penilaian ada bagian kerjasama terbaik dari semua kelompok. Semua kelompok sudah sangat bagus sekali, tapi ada bagian kelompok yang memiliki kerjasama terbaik. Jadi kerjasama terbaik sudah ibu lihat tadi, sudah ibu nilai. Untuk kerjasama terbaik ada pada kelompok 3 dan 5. Tepuk tangan dulu. Untuk analisis terbaik. Jadi hasil analisisnya semua sudah bagus, tapi analisis paling baik ini ada di kelompok 4 dan 6. Kemudian ada yang terakhir itu desain terbaik. Jadi desain Canva-nya itu sudah bagus. Semua sudah bagus. Ini desain terbaik pada aplikasi Canva-nya yang kemudian dipresentasikan tadi. Ada pada kelompok 1 dan 2. Tepuk tangan. Sampai di akhir pembelajaran setelah ini. Nah, Ibu mau tanya nih, perasaan kalian hari ini selama belajar bersama Ibu Haifa. Materinya apa tadi? Teks fantasi. Tadi sudah menonton teks fantasi, menganalisis unsur intrinsiknya, kemudian kita bekerja juga dalam kelompok. Sekarang Ibu mau tanya perasaan kalian hari ini. Yang bagian 1, yang ini, angkat tangan siapa? Ya ada. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 4. Ada? 5? Oh ya ada. Berarti paling banyak ada di perasaan nomor 3. Sekarang untuk materi pembelajaran selanjutnya, materi minggu selanjutnya ya, Ibu Haifa kalian minta Ibu minta kalian membuka lagi situs internet tadi, situs e-book tadi, buku online. Kalian kembali memilih 1 buku fantasi yang kalian baca. Nanti selesaikan baca di rumah sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian buka lagi, pilih 1 buku lagi yang ada di situs e-book tersebut. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, silahkan kembali ke kursinya, bangkunya tersusun masing-masing.
pembelajaran. Karena kita sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, hari ini teksnya, materinya teks fantasi. Sebelum mengakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, sebelum selesai, sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas kembali memimpin doa. Bu, Sudah kita belajar, marilah kita baca doa bersama, berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMP Negeri 4 Sampit berseri. Berdoa.